Bentar ya. Share screen saya cukup jelas ya, terlihat ya. 大家晚上好，Robin 你好。Oke, share screen saya cukup jelas ya, full ya. Suara saya cukup terdengar jelas nggak teman-teman? 大家晚上好。Oke, 谢谢 Robin. Oke, malam ini kita lanjut pembahasan yang kita minggu kemarin ya. Pada minggu kemarin kan kita bahas bagaimana Cao Cao dia setelah Feng Tianzi Yiling Buchen itu, atau yang bahasa populernya itu kita sebut dengan itu Xie Tianzi Yiling Zhuhe. Setelah Cao Cao Feng Tianzi Yiling Buchen, yaitu menjunjung kaisar dan untuk apa memimpin para pejabat yang tidak setia, atau Xie Tianzi Yiling Zhuhe memanfaatkan kaisar untuk memimpin atau memerintah para warlord ya, para warlord gitu. Nah, pada sesi terakhir itu kan kita bicara sekilas tentang bagaimana di akhir Qin An Wu setelah 5 tahun setelah Han Xiandi dibawa ke Xichang atau Xitu gitu kan. Nah, terjadi Yi Taizhao. Yi Taizhao itu adalah kasus bagaimana Han Xiandi, itu Kaisar Han Xiandi itu dia kasih itu apa tali pinggang yang berisi perintah untuk bunuh Cao Cao kepada Dong Cheng. Nah, kita kan bicara bagaimana itu kasus itu sebenarnya tidak tercatat secara resmi dalam sejarah resmi ya. Nah, cuma kasus itu tuh gini, ada dua versi, yaitu versi itu sengaja dibikin Cao Cao untuk dia memperkuat power dia. Di satu sisi itu memang kasus benar-benar terjadi. Nah, tapi terlepas daripada kasus itu benar terjadi atau enggak, di situ kan kita bisa melihat bahwa sebenarnya pengaruh seorang kaisar tuh masih begitu besar, sehingga ada apa-apa pun juga orang masih uh, mengatasnamakan kaisar gitu, supaya mendapatkan pengaruh dan dukungan dari masyarakat umum gitu ya. Nah, setelah Cao Cao mendapatkan pengaruh begitu, mendapatkan kaisar dan Feng Tianzi Yiling Buchen atau Xie Tianzi Yiling Zhuhe, Cao Cao dia mulai memperluas atau memperbesar pengaruh hegemoni kekuasaan politiknya. Nah, apakah Cao Cao dia lancar selama dia untuk memperbesar kekuasaan politiknya? Malam ini akan kita bahas berikutnya ya kan. OK，在诸侯割据的三国时代，曹操为了争取天下，历历带兵出征，讨伐四方。在这个过程中，有一个神机妙算的人，在曹操春风得意的时候，给了他沉重一击。后来在关键时刻，给了曹操关键性的帮助。这个人不是诸葛亮，他也没有锦囊妙计。那么这个人是谁呢？Jadi gini, pada saat masa Samkok ketika para warlord sudah mulai berperang antara masing-masing sendiri untuk memperebutkan wilayah kekuasaannya, Cao Cao juga ikut. Nah, Cao Cao juga beberapa kali bawa pasukannya untuk ikut berperang merebutkan daerahnya, untuk memperebutkan daerah supaya daerah kekuasaannya makin luas. Nah, ada satu orang Senji Miao Suan. Senji Miao Suan itu, Senji Miao Suan kita boleh artikan ini ya. Sorry, saya ini bentar ya. Oke. Ada satu orang yang Senji Miao Suan. Senji Miao Suan kita boleh artikan Senji Miao Suan. Kok nggak bisa select ya? Bentar.
Sorry, share screen saya masih terlihat nggak ya? Sorry, ada sedikit gangguan. Bisa bantu komen? Share screen saya masih terlihat. Terlihat, langsung terlihat. Oke,谢谢。Oke, Shenji Miaoshun itu kita bilang artikan dia masih dia itu bisa memperhitungkan apa segala sesuatu dengan sangat jelas. Nah, biasanya kalau di kisah Samkok itu Shenji Miaoshun itu dikonekkan dengan Zhuge Liang gitu. Tapi di sini kita bicara tentang Zhuge Liang, oke? Nah, orang ini siapa? Oke, kita lanjut ya. Cao Cao 迎奉天子迁都习县以后，拥有了最大的政治资本和人力资源，于是他一手举起奉天子的旗帜，一手拔出征讨天下的刀子。Jadi ketika Cao Cao dia sudah membawa kaisar, menjunjung kaisar dan pindahkan ibu kota ke Xixin ya. Dia memiliki modal politik yang sangat besar. Oleh karenanya itu Cao Cao dia langsung membawa bendera dengan membawa bendera penjunjungan kaisar ini, dan di satu tangannya itu di sisi lainnya itu Cao Cao dia juga dengan atas nama kaisar ini dia pengen mempersatukan daratan Tiongkok gitu. Dia pengen memerintah semua warlord yang ada. Tangping Sihai ya, mempersatukan semua daratan Tiongkok ya. Ini tentu saja tidak mudah ya. Juga tidak mungkin lancar terus gitu. 在这个艰苦卓调的斗争中，曹操有好几次差一点就全军覆没。Dalam beberapa kali peperangan ini, Cao Cao beberapa kali hampir habis-habisan, hampir kalah habis-habisan, hampir mati juga ya. 那么什么原因使得他能够化险为夷? Jadi hal apa yang membuat dia bisa mengubah situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi menguntungkan, 转败为胜, mengubah situasi yang kalah menjadi menang, 又是谁鬼使神差般的来到他身边，给了他关键的帮助呢? Juga siapa sih yang memberikan bantuan yang begitu memberikan bantuan dan saran kepada Cao Cao di saat-saat Cao Cao sangat membutuhkan. Oke. Jadi 公元196年 tahun 196 对Cao Cao 来说是非常关键的一年。tahun 196 itu mungkin tahun yang sangat penting bagi Cao Cao。这一年他做了2件大事，一个是奉天子，第二个是屯田。Dia melakukan 2 hal yang sangat penting, yaitu yang pertama menjunjung kaisar, yaitu Feng Tianzi Yiling Buchen. Terus 第二个是屯田, yaitu屯田 dia mengumpulkan makanan gitu. Jadi itu kebijakan ekonomi. 第一件事情使得他获得了政治上的优势。 Hal pertama ini membuat Cao Cao mendapatkan keuntungan secara politik. 第二件事情使得他获得了经济上的丰收。Hal kedua membuat Cao Cao mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jadi Cao Cao mendapatkan keuntungan secara politik dan ekonomi dari 2 hal yang dilakukan. Yaitu sesuai dengan saran dari Mao Jie ya. Cao Cao 拥有了一个在当时看来正义的旗帜。那么他顺利吗？ Cao Cao pada saat itu Cao Cao mungkin terlihat memiliki sebuah bendera yang benar, maksudnya bendera berada di pihak yang benar ya, simbol yang benar gitu. Tapi apakah Cao Cao lancar? 刚开始Cao Cao 有了初期的顺利。Pada awalnya Cao Cao awalnya mungkin lumayan lancar. Cao Cao先选择征讨张绣。Awalnya Cao Cao dia memilih untuk 征讨张绣。 berperang melawan Zhang Xiu ya. Terus 为什么先拿张绣开刀呢? Sorry ini salah tulis ya, tau itu tau pisau ya. Kenapa Cao Cao dia memilih Zhang Xiu呢? 因为当时各地的诸侯张绣势力算是比较弱的， karena para warlord, para penguasa zaman itu
di berbagai daerah, Zhang Xiu itu termasuk yang kekuatannya tuh paling lemah. 结果怎么样呢？ Jadi hasilnya gimana? 曹操的军队到宛城的时候，张绣立马举手投降。Ketika pasukan Cao Cao sampai di kota Wancheng, Zhang Xiu langsung surrender, langsung menyerah gitu. 这个意味的，这个是一个意外的胜利。Ini sebuah kemenangan tak terduga bagi Cao Cao ya. Cao Cao setelah Cao Cao dia menang, dia melakukan dua hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Cao Cao 做了2件不该做的事， dia melakukan dua hal yang tidak harus dilakukan. Cao Cao 做了2件不该做的事，apa itu？ 抢纳了张绣的神圣。第二，靠近张绣的贴身侍卫Hu Chao. Jadi Cao Cao melakukan dua hal yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu pertama, dia ambil bibinya Zhang Xiu. Jadi Zhang Xiu 的这个婶婶 mungkin seorang wanita cantik. Jadi Cao Cao kita tahu kan, kita pembahasan sebelumnya kita pernah bahas kalau Cao Cao itu ya mata keranjang, lihat cewek itu pasti pengen gitu ya. Nah, orang zaman dulu kalau apalagi punya kekuasaan, punya duit, udah biasa gitu. Jadi Cao Cao begitu Zhang Xiu menyerah, dia lihat bibinya Zhang Xiu itu cakep, cantik. Cao Cao dia langsung rebut cewek itu, bibinya Zhang Xiu. Yang kedua, Cao Cao dia mendekati penjaganya, penjaga setianya si Zhang Xiu, yaitu Hu Chao, yang bernama Hu Chao. Nah, kenapa dua hal ini fatal? Karena gini, Zhang Xiu kan tahu minze, ketika Cao Cao dia bawa dia ngambil cewek bibinya si Zhang Xiu dia malu dong sama pamannya gitu. Istri pamannya diambil oleh Cao Cao, oleh orang yang dia menyerah, yang dia merasa orang yang benar gitu. Jadi Zhang Xiu merasa malu gitu, merasa terhina. Dia kan tahu Cincang juga merasa khawatir. Kenapa khawatir? Karena Cao Cao dia baik banget sama penjaga yang selalu setia, yang selalu berada di samping Zhang Xiu gitu. Jadi Cao Cao ini selain suka wanita cantik, dia juga suka rencai, suka orang-orang berbakat, suka orang-orang hebat. Jadi Hu Chao ini mungkin seorang yang hebat, yang mungkin hebat gitu. Jadi Cao Cao dia suka. Jadi setiap hari kasih hadiah ke Hu Chao, setiap hari kasih pesta untuk Hu Chao untuk mendekati dia. Jadi Zhang Xiu dia merasa kok orang kepercayaan saya direkrut sama Cao Cao. Nah, apakah Cao Cao bisa orang kepercayaan saya tuh digunakan untuk membunuh saya? Zhang Xiu itu merasa khawatir gitu. Oleh karena Zhang Xiu 反叛了曹操，张绣 dia mengkhianati Cao Cao. 这个反叛是在曹操措手不及的时候发生的。Pengkhianatan ini terjadi ketika Cao Cao sama sekali tidak ada persiapan. 结果打得曹操落花流水。Akhirnya Cao Cao kalah sampai hancur-hancuran. 丢盔卸甲，曹操的长子曹昂牺牲了，曹操的贴身爱将典韦也牺牲了，曹操的侄子曹安民也牺牲了。Jadi akhirnya hasil dari pengkhianatan ini Cao Cao kalahnya sangat tragis gitu. Anaknya, anak paling besarnya yang bernama Cao Ang ya, ini dulu kita pernah bahas kan bagaimana istrinya Cao Cao ngamuk-ngamuk ke Cao Cao karena Cao Ang meninggal ya, di pembahasan pertemuan kita yang satu atau kedua saya lupa ya. Nah, terus Cao Cao de贴身爱将, Cao Cao punya jenderal kesayangan yang bernama Dian Wei juga meninggal. Jadi di sini anaknya Cao Cao, jenderal kesayangannya juga keponakannya meninggal dalam kasus ini. Cao Cao 自己也差点人头落地. Cao Cao juga hampir meninggal, hampir putus kepalanya pada kasus ini ya. Cao Cao 吃了大亏, Cao Cao mengalami kerugian besar. Oke, Zhang Xiu, kenapa Zhang Xiu dia bisa dengan lancar dalam proses pengkhianatan pada Cao Cao ini? Nah, sebenarnya ada satu orang yang sangat berperan penting, yaitu Jia Xu. 给张绣策划的这个反叛的人是贾诩, orang yang membuat rencana untuk pengkhianatan ini ya, bagaimana supaya dia bisa menang, itu adalah seorang Jia Xu. Jia Xu itu siapa? Oke, Jia Xu dia lahir ini ya 147 sampai 223, sekitar umurnya mungkin sekitar 76-77, bernama
kehormatan Unhe adalah orang Kansu. 是东汉末年，东汉末年三国时期的魏国，的曹魏开国功臣，itu adalah seorang pejabat di zaman 曹魏啊，军事战略家，adalah seorang ahli strategis perang。那贾诩在历史上得到了乱武的称号，为什么呢？贾诩di sejarah dia mendapatkan julukan 乱武。乱武 ini 乱武 sorry nggak bisa select ya karena PDF. Luan U ini artinya U itu boleh kita artikan seorang yang punya kungfu, seorang yang hebat, seorang yang apa ya. Luan ini artinya kacau. Jadi seorang yang dia punya julukannya itu seorang yang hebat yang suka bikin kekacauan. Kenapa mendapatkan julukan begitu? Oke. Kita bahas ya. 公元189年 tahun 189 Han Wuti Jiabang, ketika Han Wuti meninggalkan, ini kita sudah tahu ya, 西北军阀董卓入京，废立皇帝，震动朝廷。董卓dia masuk ke ibu kota dan menggantikan kaisar yang ada dengan kaisar yang baru, itu membuat gempa seluruh kerajaan. 并且滥杀无辜, juga suka-suka membunuh sembarangan ya. Akhirnya Wang Yun, akhirnya seorang bernama Wang Yun gitu bergabung dengan Lipu bergabung dengan Lipu, 刺杀了董卓, membunuh 董卓 ya. Nah, 董卓就部李傕和郭汜. 董卓 dia punya mantan jenderalnya yang lama atau di bawah 董卓 itu kan ada jenderalnya yang bernama Li Jue sama Guo Si ya, ada dua orang. 见主帅身亡, melihat tuannya itu meninggal, 准备解散队伍逃跑. Li Jue dan Guo Si itu bersiap-siap untuk membubarkan pasukan yang ada dan lari dari Chang'an gitu. 在路上遇见了贾诩, di jalan kedua orang ini ketemu dengan贾诩gitu. Nah, 贾诩为他们出谋划策, 贾诩 dia memberikan strategi kepada mereka, 结果给国家带来了灾祸. Akhirnya karena strategi daripada 贾诩, saran daripada 贾诩ke Li Jue sama Guo Si ini membawa bencana kepada negara. Nah, bencananya kayak gimana? Kita lihat ya. 当时李傕和郭汜抄小路回西北的时候, ketika Li Jue sama Guo Si dia lewat jalan kecil untuk pulang ke Sibei ya, huinya salah ya, sorry. Pulang ke Sibei, pulang 路上碰到了贾诩, di jalan dia ketemu 贾诩. 贾诩问他们要去哪, 贾诩 tanya mau kemana, 有什么打算, ada rencana apa gitu. Li Jue和郭汜说解散了部队. Li Jue sama Guo Si dia bilang udah mau bubarkan pasukan, 准备回西北去, mau siap-siap pulang ke Sibei aja gitu. Nah, 贾诩 dia ketawa, 贾诩哈哈大笑说, dia bilang gini, 就你们两个这样也想回西北, kalian berdua gitu aja juga pengen pulang ke Sibei, 你们的部队解散了, lo tahu nggak, lo punya tentara udah bubar. 我告诉你们啊, 我告诉你, aku kasih tahu lo orang ya, 路上一个庭长都能把你们抓起来坐牢归案啊. Jadi lo orang cuma berdua, pasukannya udah bubar, di tengah jalan seorang庭长itu kayak RT gitulah ya di zaman itu ya. Seorang RT kecil aja bisa tangkap kalian gitu. Kalau kalian cuma berdua aja bisa tangkap kalian untuk dilaporkan, untuk disidang balik gitu. Ni yang jauh lah. Kalian kayak gini bubarkan pasukan tuh cari mati ya. Li Jue Guo Si 问贾诩, nah kayak 怎么办? Li Jue sama Guo Si dia tanya, kalau gitu gimana dong? Nah, 贾诩给李傕和郭汜的出谋划策, 贾诩 dia kasih strategi, kasih saran gitu. Dia bilang, 很简单, 收回旧部, 杀回长安, 为董大帅报仇. Gampang, kumpulkan pasukan lama kalian, sarang balik ke Chang'an, terus balas dendam untuk 董卓 gitu. 杀回去成功了, 奉国家以令天下. Kalau kalian sarang balik ke Chang'an berhasil, 奉国家以令天下,
junjunglah negara dan pimpinlah dunia gitu. Nah ini kita bahas nanti ya. 不成功的话，再走也不成。Kalau gagal nanti baru kabur juga masih belum telat. 干嘛要现在就跑回去呢？ Kenapa harus sekarang pergi gitu loh? Nah, perhatikan ya, kita perhatikan tadi di situ ada kata 奉国家以令天下. Ini kata gini ya, 奉国家以令天下 ini menjunjung negara dan memimpin dunia ini kurang lebih sama seperti apa kata-kata ahli strategis lain, cuma kata-katanya lain, yaitu Feng Tianzi Ying Bu Chen, memimpin, menjunjung kaisar dan memimpin pejabat tidak setia, atau Xie Tianzi Lian Zhuho. Ini lebih kurang hampir sama ya artinya. Jadi kita dari kata-kata gini kita bisa lihat ya, kalau kondisi saat itu sebenarnya simbol sebuah negara itu masih begitu sangat penting untuk 拥有一个正义的旗帜是非常重要的. Jadi punya satu simbol apa bahwa kita berada di pihak yang benar itu sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 于是 langsung 李傕和郭汜就收回了旧部，杀回长安. 李傕sama 郭汜 dia langsung kumpulkan kembali tentara dia, serang balik ke Chang'an, dan ternyata berhasil. 他们两个到了长安, begitu dia berhasil sampai di Chang'an, langsung mereka 祸乱国家, langsung bikin negara jadi kacau balau. Jadi 祸乱人民 juga 滥杀无辜, 屠杀大臣, jadi langsung bikin kekacauan negara, bikin rakyat hidup menderita, juga suka-suka dia bunuh pejabat, bunuh masyarakat, dua orang ini. 这一切都是因为贾诩干的好事. Semua ini karena gara-gara strategi 贾诩, 所以后来历史上把贾诩称为乱武. Jadi berikutnya karena kasus kayak gini orang kasih 贾诩itu gelarnya 乱武 gitu. 贾诩看了这事觉得自己干错了. 贾诩melihat李傕sama 郭汜 melakukan hal ini, 贾诩 dia merasa bersalah, dia merasa dia melakukan hal yang salah. 所以这两个家伙要给他封侯，给贾诩当官的时候，贾诩itu menolak. Jadi ketika Li Jue sama 郭汜 dia pengen kasih jabatan ke贾诩dia menolak karena dia merasa gak enak hati, dia sudah melakukan hal yang salah. Tapi karena begitu dia dengan berbagai alasan menolak lah, bilang gua nggak bukan orang terkenal lah, bla bla bla, menolak lah gitu. Nah karena begitu, jadi Li Jue sama 郭汜 dia makin percaya dan hormat pada 贾诩gitu. Nah, dan 贾诩 dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membimbing Li Jue sama 郭汜, memberikan saran pada Li Jue sama 郭汜 untuk jangan bunuh orang sembarangan. Juga dengan kesempatan ini, hubungan ini akhirnya 贾诩 diam-diam melindungi kaisar supaya kaisar tidak dibunuh oleh Li Jue sama 郭汜 ya. 直到汉献帝逃离了长安，回到了洛阳之后，贾诩也跟着离开了李傕和郭汜. Sampai suatu hari ketika Han Senti dia berhasil kabur dari Chang'an dan kembali ke Luoyang, 贾诩 juga akhirnya meninggalkan Li Jue sama 郭汜 gitu. Oke. Nah, 当张绣, kita kembali ke 张绣 ya. 当张绣反叛曹操的时候，也是贾诩给他设计的. Ketika 张绣 dia ingin mengkhianati Cao Cao, juga 贾诩 yang memberikan strategi ke 张绣 ya. 他建议张绣跟曹操说, dia sarankan 张绣 ngomong ke Cao Cao begini, 他们的部队要移防. Jadi kan 张绣 sudah nyerah ke Cao Cao. Nah, pasukannya itu kan perlu dipindahkan. Jadi 张绣 dia bilang, lu bilang aja sama Cao Cao nih, gua mau pindahin pasukan. Nah, pun Cao Cao boleh nggak? Tanya Cao Cao boleh nggak? Cao Cao bilang boleh dong gitu. Dan Ho又跟Cao Cao说, juga bilang lagi sama Cao Cao begini, 他们的军队运输不方便. Bilang pasukannya itu kalau mau pindah-pindah tuh gak 不方便lah, gak bebas tuh. Maksudnya bahan maaf, agak susah gitu ya. Kalau harus bawa barang ini, barang itu gitu. Boleh nggak sih? Gue langsung pas pindahan itu baju perang pakai,
ala-ala perang pegang aja gitu, nggak usah taruh di nggak usah taruh di kendaraan untuk diangkut gitu. Jadi langsung pakai nanti sampai baru bongkar gitu, langsung pakai aja gitu. Nah, 这时候的曹操得意洋洋啊. Pada saat ini Cao Cao dia kan merasa bangga gitu ya, dia merasa hebat lah gitu. Ya没有考虑那么多juga, tidak berpikir banyak gitu, langsung dia setuju aja. Ya udah lo pindah aja, suka-suka lo gimana mau pindah deh gitu. Nah akhirnya 于是张绣的部队就穿着军装，打着武器，开着战车。Jadi tentaranya Zhang Xiu langsung pakai baju perang, bawa senjata, bawa kendaraan perang, masuk 堂而皇之的 dengan santai, dengan terbuka masuk lewat ke camp perangnya Cao Cao gitu. Turan 掉头过来, tiba-tiba 冲进草原, masuk ke campnya Cao Cao, dan mau berperang lawan Cao Cao. Akhirnya Cao Cao kalahnya sangat parah sekali. 这一次对曹操来说是一个惨败. Kali ini bagi Cao Cao itu adalah kekalahan yang sangat parah. 但是曹操没有把责任推到别人的身上, tapi Cao Cao dia tidak bawa kesalahan ini, tanggung jawab ini ke orang lain. 他甚至没有追究主张接受张绣投降的那些人. Dia bahkan Cao Cao bahkan tidak 追究, maksudnya tidak menyelidiki atau tidak ungkit-ungkit orang yang menyarankan untuk menerima Zhang Xiu gitu. Jadi dia Cao Cao bahkan tidak ungkit-ungkit. Gara-gara lu tuh bilang Zhang Xiu mau nyerah, kita terima aja. Dia tidak, Cao Cao tidak pernah ungkit hal-hal kayak gini. 他把所有的错误都归于自己. Cao Cao 知道自己错了. Cao Cao dia semua kesalahan tuh dia anggap kesalahan dia sendiri. Cao Cao 知道自己错. Cao Cao dia tahu dirinya salah, 也知道自己错在哪里. Dia juga tahu dirinya salahnya di mana. 他说他接受张绣投降的时候，应该把张绣的一个儿子扣在自己的军营做人质. Dia bilang, harusnya ketika gua terima Zhang Xiu nyerah itu, gua harus tahan dia punya anaknya untuk jadi tahanan gitu, supaya dia gak macam-macam. Tapi dia gak, Cao Cao gak kayak gitu gitu. Akhirnya Cao Cao 检讨自己, Cao Cao dia introspeksi diri, 没有责怪别人, tidak menyalahkan orang lain. 这就是曹操的不足的地方. Jadi ini adalah hal yang luar biasa dari Cao Cao ya. Apalagi di zaman itu, seorang pemimpin untuk mengakui kesalahan itu sangat hal-hal yang sangat jarang. Nah, Cao Cao itu luar biasanya di sini. Oke. 汉献帝建安2年的11月, tahun 建安 tahun kedua 建安 bulan 11, yaitu sekitar tahun 97 ya. 197 ya. Cao Cao 在一次南征张绣的时候, Cao Cao sekali lagi berperang, melakukan agresi militer ke Zhang Xiu gitu. 就把张绣打了个落花流水. Kali ini dia berhasil memukul mundur Zhang Xiu gitu. Cao Cao 这一次虽然是吸取了上次的教训, kali ini Cao Cao dia belajar dari kegagalan yang sebelumnya, 不骄傲了, juga tidak sombong, tidak sembarangan. Oke, 取得了胜利. Kali ini Cao Cao menang. Nah, tapi Zhang Xiu cuma menang, tapi daerah Zhang Xiu belum dikuasai oleh Cao Cao. 汉献帝建安3年, tahun ketiga 汉献帝ya, pada bulan 4, Cao Cao 第3次征张绣. Cao Cao melakukan agresi militer ke Zhang Xiu untuk yang ketiga kalinya. 这次差一点再一个跟头. Kali ini Cao Cao kalah sedikit, hampir sedikit kalah lagi. 这时候曹操的军师荀攸建议Cao Cao 不要打张绣. Kali ini seorang ahli strategi perang dari Cao Cao yang bernama荀Yo itu dia menyarankan Cao Cao untuk jangan serang Zhang Xiu. Kenapa? Sun Yo itu siapa? Sun Yo lahir 157 ke meninggal 214 ya, bernama Kung Ta. Itu adalah seorang ahli strategi militer di Cao Wei di zaman Samkok ya. Nah, dia juga 他也是曹操前期的5大谋士之一. Sun Yo ini juga salah satu dari 5 ahli strateginya penasihat perangnya Cao Cao di masa awal-awalnya
di masa awal-awal Cao Cao. Nah, oke. Dia menjabat Junshi pada saat ini dia menjabat Junshi Jijiu. Junshi Jijiu ini adalah sebuah jabatan gelar yang diberikan oleh Cao Cao ya, yaitu kira-kira sebagai seorang ahli strategi perang lah gitu. Biasa ikut tentara ke medan perang tapi nggak sampai ke medan perangnya. Nggak sampai ikut perangnya tapi ikut ke medan perang untuk memberikan strategi. Itu namanya Camo ya. Atau kalau di pihak Cao Cao disebut Junshi Jijiu. Nah, Cao Cao dia punya di awal-awal karir militer Cao Cao itu ada 5 orang ahli strategi yang sangat berpengaruh pada karir militer Cao Cao, yaitu Xun Yu, Xun Yo, Jia Xu, Chen Yu, sama Guo Jia. 5 orang ini nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Oke. Nah, oke. Xun Yo 说张绣上次被曹操打到壤城以后, jadi bilang Xun Yo dia bilang pada agresi militer sebelumnya ketika Zhang Xiu kalah oleh Cao Cao dan mundur ke Rangcheng ya, dia Zhang Xiu和刘表结成了联盟. Zhang Xiu dia bergabung dengan Liu Biao. Zhang Xiu bergabung dengan Liu Biao. Liu Biao 提供粮草. Liu Biao dia kasih support, dukungan pasokan makanan, dukungan makanan gitu. Liu Biao 这个人, dan Liu Biao ini 他不会当真给张绣提供粮草的. Liu Biao juga nggak mungkin terus-terusan kasih makanan ke Zhang Xiu gitu. 所以张绣和Liu Biao 2个人 总有一天他们会自己打起来. Jadi menurut Xun Yo, suatu hari Zhang Xiu sama Liu Biao ini akan perang sendiri. Lu jangan, 我们再等一等, kita tunggu aja gitu. 现在不要逼急他们. Sekarang nggak usah bikin mereka bersatu. Jangan desak mereka. Kalau lu desak mereka, mereka akan bersatu untuk melawan kita. Jadi itu saran dari Xun Yo. Tapi Cao Cao 不听. Cao Cao dia nggak dengar. Dia nggak mau dengar saran dari Xun Yo. 结果张绣和刘表, akhirnya Zhang Xiu sama Liu Biao ya, 果然联合起来打Cao Cao. Zhang Xiu sama Liu Biao dia bergabung untuk melawan Cao Cao. 这个时候Cao Cao 就下令撤军. Nah, pada lagi perang belum ketika yang ketiga kali ini Zhang Xiu sama Liu Biao bergabung melawan Cao Cao. Ini belum tahu siapa yang menang ini. Nah, Cao Cao tiba-tiba 下令撤军. Cao Cao tiba-tiba turunkan perintah untuk tarik mundur pasukan. Nah, Zhang Xiu 高兴loh. Zhang Xiu dia senang dong kalau Cao Cao tarik mundur pasukan. Karena Zhang Xiu dia kira Cao Cao kalah gitu. Masang 下令追击, dia langsung turunkan perintah, ayo kejar. Nah, Jia Xu 劝张绣万万不可追击. Jia Xu dia nasihati Zhang Xiu nggak boleh kejar. Zhang Xiu 不听啊, Zhang Xiu dia tidak dengar. Zhang Xiu 认为应该要乘胜追击ya. Zhang Xiu dia menurut Zhang Xiu dia bilang harusnya pas kita menang itu kita musuh lagi kalah, kita menang, kita kejar-kejar lagi gitu biar kalah. Akhirnya begitu dia kejar, Zhang Xiu kalah. Nah, pulang. Zhang Xiu kalah, pulang. Begitu pulang, Jia Xu langsung bilang, nah, sekarang lu kejar. Kejar tuh Cao Cao. Zhang Xiu bingung. Lah, gue baru kalah, lu suruh gue kejar. Gue lagi menang, gue kejar, lu suruh jangan. Sekarang gue menang, gue kalah, lu suruh kejar. Gimana sih gitu? Nah, pokoknya Zhang Xiu bilang, lu kejar aja deh. Sekarang mumpung masih sempat gitu. Nah, akhirnya Zhang Xiu gitu, dia dengar saran dari Jia Xu, kejar ke Cao Cao lagi dan menang. Dia bingung, begitu pulang dia bingung. Dia kenapa ya? Dia tanya sama Jia Xu, kenapa ketika Cao Cao pertama kali gua kejar Cao Cao, gua pakai pasukan elit gua untuk kejar Cao Cao, malah gua kalah. Padahal Cao Cao lagi melarikan diri. Nah, yang kedua kali ketika gue udah kalah, gue pulang, tuh suruh gue kejar malah gue menang. Kok bisa gitu? Jadi dia bilang gini, 这个事情其实非常简单. Hal ini sebenarnya gampang sih. 将军 Jenderal, 你想一想, coba Anda bayangkan gitu. Cao Cao 和我们作战有势力吗？他有失误吗？ Ketika Cao Cao lagi perang sama kita, dia ada kalah nggak sih?
Tidak, dia tidak melakukan kesalahan, tidak. Nah, nah, 他为什么撤军呢？ Kalau gitu kenapa dia mundur? Gitu. 一定是他后面出事了， pasti karena di belakang dia ada masalah. 一定是他后院失火，朝中出事， pasti di kerajaan itu terjadi masalah. 所以他撤退, makanya dia mundur. 不是溃退, bukan mundur karena kalah, tapi mundur karena ingin menarik pasukan. 因此以草公之英明, oleh karenanya berdasarkan kebijaksanaan dari seorang Cao Cao, pi cinzi tuan ho, dia pasti jaga-jaga di belakang untuk supaya nggak diserang balik. Nah, ketika 将军您虽然英勇善战, Anda walaupun sangat hebat dalam perang, 说实话, jujur aja, Anda tuh bukan lawannya Cao Cao gitu. Nah, 所以将军这样的追上去，遇到了亲自断后的曹公必败. Jadi Anda lawan langsung dengan berhadapan langsung dengan Cao Cao, Anda pasti kalah. Dan begitu Cao Cao dia sudah sudah menang karena di belakangnya ada masalah, dan seperti yang diduga oleh Jia Xu, ternyata di kerajaan itu ada masalah. Nah, dia pulang, begitu dia tahu Zhang Xiu kalah, dia langsung maju ke baris depan, bukan di belakang untuk jaga-jaga lagi, buru-buru pulang. Nah, Anda ngejar ke sekarang lawannya sudah bukan Cao Cao lagi. Nah, Anda pasti menang. Nah, itu alasan Zhang Xiu kenapa alasan Jia Xu kenapa Zhang Xiu bisa menang lawan Cao Cao waktu itu. Oke. Nah, biasanya kalau kita lihat 三国演义 ya, 我们看三国演义 小说, biasa kita bilang Zhuge Liang itu adalah seorang senji miaosuan ya, 很会打仗, sangat bisa berperang gitu. 恐怕都不如Jia Xu. Mungkin kalau di dalam sejarah itu senji miaosuannya Zhuge Liang itu tidak sebanding dengan seorang Jia Xu. Tapi saya di sini bukan bilang Zhuge Liang nggak hebat. Nanti kita akan bahas Zhuge Liang dari sisi lain ya. Tentu saja Zhuge Liang itu adalah seorang 杰出的政治家, adalah seorang ahli politik yang sangat luar biasa ya. Saya bukan pinti Zhuge Liang, saya bukan bilang Zhuge Liang nggak hebat, tapi Zhuge Liang hebat juga. Tapi di sisi lain, bukan seorang ahli perang, tapi seorang ahli politik. Oke, jadi kedepannya kita akan bahas tentang Zhuge Liang di pertemuan berikutnya. Oke. 那么贾诩廖曹操撤退的事，出有因，gitu. Jia Xu dia menduga Cao Cao mundur itu karena ada akibatnya, ada sebabnya gitu. Nah, dugaan Jia Xu itu benar. Ternyata Cao Cao dia mendapatkan event 紧急情报, dia mendapatkan sebuah laporan bahwa ahli strateginya Yuan Shao yang bernama Tian Feng ya, dia memberikan saran kepada Yuan Shao untuk menyerang ke Xidu, menyerang ke Xixian, dan merebut Huangti, merebut kaisar datang gitu. Nah, Cao Cao mendapatkan laporan ini. Nah, begitu Cao Cao dia mendapatkan laporan ini, dia tahu Cao Cao 非常明白这个皇帝比张绣重要多了. Cao Cao dia tahu kaisar itu lebih penting daripada Zhang Xiu, makanya Cao Cao dia langsung buru-buru mundur gitu. Nah, 所以这一仗 jadi perang yang ketiga kali ini boleh dibilang tidak ada yang kalah, tidak yang menang. Nah, tapi walaupun demikian, begitu pulang, Cao Cao dia langsung introspeksi diri lagi. Dan dia berkata pada Xun Liu, 我不听先生之言，以至于此. Karena gua nggak dengar perkataan Tuan, makanya dia berkata pada Xun Liu yang tadi sarankan jangan perang ya. Makanya gua sampai kayak gini gitu loh. Oke. Nah, jadi bisa ya, hebat ya Cao Cao ya, seorang pemimpin tapi dia bisa introspeksi diri gitu. Enggak. Di zaman itu sangat susah dari pemimpin kayak gini ya. Di zaman itu kan biasa pemimpin taunya salahkan orang lain aja gitu. Nah, oke. Nah, Yuan Shao呢? Dulu Yuan Shao gimana? Yuan Shao 没有接受田凤的建议. Yuan Shao ternyata tidak mendengarkan saran dari Tian Feng. 所以对曹操来说 jadi Cao Cao dia di sini kita bisa lihat ya, Cao Cao 的重要原因，Cao Cao 的成功
Cao Cao 成功的重要原因sebab sebab bagaimana Cao Cao dia bisa selalu berhasil karena gini, 打败了检讨自己，打胜了感谢别人。Cao Cao itu dia begini, dia punya sifat kalau dia kalah dia introspeksi diri, kalau dia menang dalam sebuah perang dia berterima kasih pada anak buah dia. Jadi beda sama warlord lain, kalau dia menang membanggakan diri sendiri, kalah salahkan anak buah. Nah, Cao Cao dia sebaliknya. Nah, inilah hal-hal yang membuat Cao Cao dia sukses dalam karir militernya. 有一次Cao Cao 征乌桓的时候，ini contoh kasus lain ya. Pernah satu kali Cao Cao dia melakukan agresi militer ke Wuhan. Okay? Dia menang, tapi itu menangnya secara sangat bahaya. 当从乌桓撤军的时候, ketika mau pulang dari Wuhan, itu cuacanya sangat dingin dan habis makanan, habis air. Jadi pulangnya itu sangat menderita. Tapi walaupun menang, tapi menangnya itu secara kebetulan gitu loh. Begitu pulang, dia langsung panggil, siapa yang kemarin sarankan gue jangan perang ke Wuhan gitu loh. Cao Cao langsung panggil, kumpulkan mereka yang tak perang, nah yang suruh gua jangan perang ke Wuhan gitu. Nah semuanya pada berpikir, wah Cao Cao menang ini, dia suruh kumpulkan yang bilang jangan perang, apakah kita mau dihukum karena atau mau jelekkan kita gitu. Ternyata enggak, Cao Cao malah kasih mereka hadiah. Kenapa? Alasannya gini, lu orang walaupun gua menang, tapi lu orang punya pandangan yang jauh ke depan. Gua kali ini menang secara kebetulan dan menangnya habis-habisan, bukan menang secara gampang. Nah, artinya lu orang tuh memberikan saran yang bagus. Sebenarnya gua nggak harus perang ini, walaupun menang, tapi menangnya tuh terlalu berisiko. Nah, jadi di sini bisa lihat ya, Cao Cao hebat ya. Dia menang aja masih kasih hadiah ke orang-orang yang kayak gitu, yang menolak dia gitu loh. Nah, Cao Cao 每次有了成绩归于别人, setiap kali punya prestasi, dia hasilnya untuk orang, dia anggap prestasi itu hasil dari orang lain. 有了错误责备自己, ada kesalahan menyalahkan diri sendiri, 尽管检讨自己 dan introspeksi diri. 在这个时代就是了不起度量. Jadi pada zaman itu juga termasuk orang yang sangat hebat ya. Hanya orang Cao Cao kayak gitu, jarang sekali. Bahkan saya rasa di zaman sekarang banyak pemimpin yang taunya salahkan anak buah aja kan. Nah, ini kita mungkin hal-hal kayak gini kita bisa belajar dari seorang Cao Cao ya. Oke, 建安4年11月, tahun 建安keempat, bulan 11, Zhang Xiu 主动投降Cao Cao. Zhang Xiu dia menyerah kepada Cao Cao secara sukarela. Kenapa? Ya. 张秀这一次投降又是贾诩的主意. Kali ini Zhang Xiu dia menyerah kepada Cao Cao juga atas saran dari Jia Xu. Jadi pada saat itu begini, tahun Jian'an keempat bulan 11, Cao Cao sama Yuan Shao, dua grup besar ini, Cao Cao waktu itu grupnya udah makin besar ya, Yuan Shao juga grupnya makin besar. Mereka sudah mulai ada crash gitu. Nah, terus mereka sama-sama pengen memperbesar pengaruhnya. Nah, Yuan Shao dia panggil seorang Shijie, seorang kayak duta gitu, untuk datang ke tempat Zhang Xiu gitu, suruh Zhang Xiu berpihak pada Cao Cao gitu, berpihak pada Yuan Shao. Nah, pada saat itu Jia Xu dia keluar. Dia langsung bilang apa? Dah, lu nggak usah ngomong banyak deh. Itu Yuan Shao sama saudaranya sendiri aja gak bisa terima, masa bisa terima kami? Nah, karena dia langsung begini, Pak Yuan Shao de Shijie给他发回去了, dia langsung usir duta utusannya dari Yuan Shao itu. 这时候张秀吓白了，张秀terkejut dong. Pak Yuan Shao de Shijie 打发走了, usir. Terkejut dong Zhang Xiu oleh ulahnya si Jia Xu ini. Nah, harus gimana dong? Nah, Jia Xu 劝 Zhang Xiu 投奔Cao Cao吧. Jia Xu dia sarankan Zhang Xiu untuk menyerah ke Cao Cao aja. 这 Zhang Xiu 就不明白了. Ini Zhang Xiu bingung dia. 毕竟 Zhang Xiu
反叛过曹操而杀过曹操的儿子曹昂和曹操的爱将典韦. Bagaimanapun Zhang Xiu dia pernah sekali mengkhianati Cao Cao, juga membunuh anaknya Cao Cao, Cao Ang, juga jenderal kesayangan Cao Cao Tian Wei ya. Zhang Xiu bingung dong, kenapa gua harus nyerah ke pihak Cao Cao, apa nggak bahaya gitu loh. Nah, Jia Xu dia bilang begini, dia suruh Zhang Xiu 不用担心，gak usah khawatir，放心的投降，dengan tenang aja lu nyerah ke Cao Cao lah. Ini Jia Xu 看到了一些，karena Jia Xu dia melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Nah, menurut Jia Xu ada 3 hal, kenapa dia harus nyerah ke Cao Cao gini. 1， Cao Cao 现在奉天子以令不臣，在政治上有优势，投靠Cao Cao对我们来说有利. Jadi Cao Cao pada saat ini dia menjunjung, maksudnya dia punya bendera seorang kaisar di tangan dia. Nah, 在政治上有优势, dia punya keuntungan secara politis. 投靠Cao Cao对我们有利. Jadi itu adalah hal yang benar kalau kita berpihak atau menyerah ke pihak Cao Cao gitu. Cao Cao 的实力比袁绍弱. Jadi kekuatan Cao Cao itu dibandingkan Yuan Shao, Cao Cao lebih lemah. 我们这么一点人, orang-orang kita kan gak banyak ini. 送到袁绍那里, 他叫年30的良才ya. Kalau kita gabung ke Yuan Shao, itu nggak ada apa-apanya. Yuan Shao orangnya banyak, kita gabung ke sana tuh ini apa? Kita nggak dipandang apa-apa. Tapi kalau kita gabung ke Cao Cao, Cao Cao dia orangnya nggak banyak. Bagi Cao Cao itu sangat bermakna, kita akan lebih dihargai. Nah, cocok 雪中送炭 itu bagaikan orang lagi kedinginan, kita kasih dia arang untuk dibakar supaya dia nggak kedinginan. Nah, Cao Cao, jadi ini artinya yoli, ini artinya punya keuntungan. Nah, Cao Cao akan lebih memandang kita. 第三，据我看的， menurut gua, menurut Jia Xu, Cao Cao 这个人胸怀大志， Cao Cao ini punya ambisi yang besar. 他要成就的是王霸之业, dia pengen punya karir yang besar ya di kerajaan. 像这样的人不会计较个人恩怨. Orang seperti Cao Cao yang punya ambisi besar ini, dia tidak akan meletakkan dendam pribadi di atas kepentingan umum. Gitu. Jadi lu tenang aja untuk menyerah atau berpihak ke pihak Cao Cao gitu. Oke. 张秀也没有别的出路啊，张秀 juga gak ada pilihan lain, 也只好去投降于Cao Cao. Jadi hanya bisa pergi menyerah ke pihak Cao Cao ya. Jadi seperti Quran, ternyata seperti dugaan Zhang Xiu, Cao Cao dia langsung dengan hangat menyebut Zhang Xiu gitu. Nah, juga kedepannya Zhang Xiu menjadi seorang jenderal di bawah kepemimpinan Cao Cao. 而贾诩成了曹操眼中的一位谋士, dan Jia Xu menjadi salah satu ahli militer, ahli strategi ya, yang di bawah kepemimpinan Cao Cao. Juga Cao Cao selama hidupnya Cao Cao dia selalu memberikan hadiah atau memberikan penghormatan kepada kepada Zhang Xiu gitu. Zhang Xiu sampai akhirnya ya dia mendapatkan gelar itu Liang Qianhu ya, dia Feng Hou ya. Feng Hou itu kita boleh artikan sebagai apa? Mendapatkan gelar marquis. Nah, mungkin teman-teman agak bingung nggak apa itu Liang Qianhu, itu marquis dengan 2000 keluarga. Jadi Hou itu kayak sebuah jabatan, dia punya daerah, bukan daerah kekuasaan, tapi dia punya bisa terima pajak dari masyarakat gitu. Nah, Liang Qianhu itu artinya apa? Dia bisa terima pajak dari 2000 orang. Jadi selain dapat gaji dari negara, nah ada satu daerah yang dikuasai oleh dikuasai oleh seorang yang punya gelar Hou itu. Nah, di daerah tertentu itu punya berapa ribu orang, 2000 orang misalnya. Nah, 2000 orang itu pajaknya ke dia, bukan ke negara. Nah, itu namanya Hou ya. Nah, Zhang Xiu dia mendapatkan Hou ya, gelar Hou dengan 2000 orang. Nah, padahal rata-rata anak buah Cao Cao yang Feng Hou itu hanya nggak sampai 1000. Nah, dia Zhang Xiu dapat 2000 itu tinggi, besar. Nah, 在小说《三国演义》中，张绣和贾诩不是主要人物ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baca 三国演义 ya, novelnya atau nonton filmnya ya, mungkin
tokoh seperti Zhang Xiao sama Jia Xu ini bukan tokoh penting, tapi sebenarnya secara sejarah Zhang Xiao sama Jia Xu ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan bergabungnya Zhang Xiao dan Jia Xu ke Cao Cao itu sangat mempengaruhi karir militer Cao Cao di awal-awalnya. Jadi pengaruhnya sangat besar sehingga mereka tuh merupakan orang yang sangat penting dalam awal-awal karir militer Cao Cao gitu. Nah juga Jia Xu itu berikutnya juga menjadi seorang yang sangat berpengaruh dalam karir militer Cao Cao karena selalu memberikan saran yang banyak pada Cao Cao ya. Jadi ini kadang beda dengan di novel atau di film-film, kedua tokoh ini tidak penting, tapi kalau di sejarah mereka penting sekali bagi Cao Cao. Tentu saja tadi kita bilang Cao Cao baik sama Zhang Xiao ya, tapi pada akhirnya Zhang Xiao juga mendapatkan balasannya karena dia bunuh anaknya Cao Cao ya. Cao Cao sendiri tidak pernah melakukan hal apa-apa pada Zhang Xiao, tapi 8 tahun kemudian ketika Zhang Xiao Cao Cao yang tadi itu berperan ke Wuhuan itu ya, Zhang Xiao nggak tahu tanpa sebab akibat tiba-tiba mati. Tidak ada kejelasan dalam catatan sejarah apakah dia dibunuh atau bunuh diri atau sakit atau gimana. Pokoknya 8 tahun kemudian tiba-tiba mati. Nah, ada sumber-sumber yang tidak jelas, maksudnya yang tidak jelas lah ya, bilang Zhang Xiao ini mungkin setelah dia berada di pihak Cao Cao, dia hidupnya nggak tenang gitu. Setiap kali karena dia pernah bunuh anaknya Cao Cao gitu kan. Terutama ketika dia ketemu Cao Pi ya, anaknya Cao Cao yang kelak jadi kaisar ya. Nah, dia tuh pengen Cao Pi itu cuek sama, pokoknya nggak senang sama Zhang Xiao, dan Zhang Xiao tuh pengen cari muka sama Cao Pi gitu loh. Dia undang Cao Pi makan, Cao Pi dia ngomong gini, lu bunuh abang gua lu masih gak malu ya ajak gua makan gitu. Nah, jadi Zhang Xiao dia merasa gak enak. Nah, ada sumber-sumber bilang gara-gara gitu Zhang Xiao akhirnya bunuh diri. Tapi tentu saja ini bukan sumber sejarah resmi ya. Oke. Nah, Zhang Xiao de erzi Zhang Quan, anaknya Zhang Xiao, Zhang Quan ya, itu baru benar-benar dibunuh oleh Cao Pi. Nah, waktunya itu adalah sekitar 20 tahun kemudian. Pada saat itu Cao Cao sudah nggak ada, Zhang Xiao sudah mati, kan? Nah, anaknya Zhang Xiao yang bernama Zhang Quan itu dituduh melakukan ada satu pengkhianatan atau makar di Cao Wei gitu. Nah, kasus ini sampai sekarang tidak ada kejelasan yang pasti. Ada beberapa kemungkinan, yaitu mungkin Zhang Quan karena bapaknya itu kan sumber sejarah agak jelas ya ini ya. Jadi karena sumber sejarah agak jelas ini bilang karena bapaknya si Zhang Quan atau Zhang Xiao itu dibunuh, dipaksa mati, bunuh diri oleh Cao Pi. Jadi dia merasa harus balas dendam. Cao Tou juga nggak ada jalan mundur lagi. Jadi dia ikut dalam kasus pemberontakan ini. Nah, yang kedua kemungkinan kedua itu adalah gini. Karena Cao Pi itu dia bunuh Zhang Xiao ya, bapaknya Zhang Quan gitu. Dia takut balas dendam, takut suatu hari Zhang Quan balas dendam. Akhirnya dia tuduh Zhang Quan memberontak supaya dibunuh. Kemungkinan ketiga ya Cao Pi merasa bahwa Zhang Xiao pernah bunuh abang dia, Cao Ang, dan walaupun Cao Cao dia bilang tidak balas dendam, tapi Cao Pi dia merasa dendam orang tua itu harus dibalas. Jadi lu bunuh anaknya Cao Cao, gua bunuh anaknya Zhang Xiao gitu, Zhang Quan. Nah, itu ada kemungkinan. Tentu saja ini bukan sumber sejarah resmi ya. Jadi ini tentu hanya dugaan aja. Tapi satu hal yang pasti, Cao Cao pada Zhang Xiao pada Jia Xu itu sangat baik sekali. Cao Cao sangat menghormati Jia Xu gitu. Ya, sepanjang Jia Xu itu di tempat Cao Cao dia sangat dihormati. Nah, sampai Jia Xu itu mungkin salah satu ahli strategis yang hidupnya paling enak dan paling panjang umurnya sampai 77 tahun. Nah, Jia Xu 让张秀
投降曹操是在建安4年. Pada saat Jia dia sarankan Zhang Xue untuk menyerah pada Cao Cao itu terjadi pada Jian 4 年, pada tahun Jian tahun ke-4 bulan 11. Pada saat itu kelompoknya Yuan Shao 结了10万精锐的部队, mengumpulkan lebih kurang 100.000 pasukan, bersiap-siap menyerang ke arah situ, menyerang ke arah Xixin, ke Cao Cao gitu. Nah, Cao Cao juga bersiap-siap untuk menyambut perang ini. Nah, Cao Cao dia bawa pasukannya tuh ke arah Guantu gitu. Nah, peristiwa perang ini sangat terkenal dalam sepanjang sejarah, juga merupakan salah satu perang terpenting dalam sejarah Samkok yang dikenal dengan Guantu Zizhan ya, perang Guantu ya. Nah, bagaimana perang ini terjadi, siapa yang akan menang, bagaimana Cao Cao, mungkin semua teman-teman udah tahu akhirnya Cao Cao menang, bagaimana Cao Cao dengan pasukan yang sedikit melawan pasukannya Yuan Shao yang banyak, Cao Cao bisa menang, bagaimana strategi-strateginya, prosesnya kayak gimana, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, malam ini kita sampai di sini. 谢谢大家。谢谢老师，老师再见。谢谢，谢谢。谢谢老师。